Pak Paidi ini sudah ada ini Pak Paidinya, bosnya sudah ada. Terima kasih Pak Paidi, selamat datang. Selamat ya. Alhamdulillah. Singgih Pak Singgih. Kalau ini memang masih ada yang masih tersimpan unek-uneknya, mumpung ketemu Pak Paidi, soalnya nangkepnya Pak Paidi susah banget. Monggo silahkan aja, tuntaskan aja dulu mumpung dikasih kesempatan Pak Paidi ketemu, bincang-bincang. Monggo silakan. Mungkin mau tanya saya Pak Singgih. Monggo Bu Ice, ini tanah di itu di Malang itu juga bisa tanamin itu. Nggak punya tanah di Malang. Pak, ini mau tanya ke Pak Paidi ini, kalau misalnya kan kita punya luasannya tidak hektar-hektar gitu, itu gimana gitu? Apakah masih bisa ekonomis atau bagaimana gitu? Karena kan paling hanya 2.000 atau 1.000 gitu, 1.000 meter kan. Itu kira-kira masih menguntungkan apa enggak gitu Pak Paidi? Pertanyaannya, kalau lahannya nggak ada 1 hektar gitu, masih peluangnya masih bagus nggak Mas? Kita mulai itu dari sedikit dulu sudah. Jadi nanti alternatifnya kita pakai sewa. Ya. Kalau di daerah Madiun itu memang mahal sih, 1 hektarnya sewanya sekitar 20-22 juta per hektar. Tahun. Lahan tanpa naungan sih. Tapi kalau pakai lahan perhutani ya masih murah. Tapi biasanya kurang efektif sih, karena kurang sebenarnya butuh sinar matahari. Dan kita membantah doktrin orang itu tumbuhnya 30% sampai 60% itu tidak benar. Karena kami yang sudah mencoba dan menerapkan, dan juga di pemerintahan Babon juga yang luar biasa, itu hanya 10 mdpl itu bisa tumbuh bagus. Jadi artinya porang ini bisa dikembangkan di seluruh Nusantara, ya. Kemudian dari luasan berapa minimal untuk budidaya porang ini, itu mau 10 meter persegi juga bisa, 20 meter persegi juga bisa. Intinya kan semakin banyak lahan kita yang kita tanami akan menghasilkan panen kita juga semakin banyak. Yang paling penting di sini adalah setiap petani itu harus punya kebun induk, kebun indukan sendiri. Kita jangan mikir untuk panen dulu, pikir untuk pengembangan, seperti itu. Oh baik, kasih Pak Paidi. Langsung tanam ya Bu. Ini ada pertanyaan di chat ini Mas Paidi. Kalau sudah terlanjur tanam bibit yang cabutan gimana Pak? Kami tidak pernah merekomendasikan bibit cabutan. Bibit cabutan itu kita katakan jelek, walaupun ada yang tumbuh, karena itu kita memprotek lebih awal, Pak. Kenapa kita lebih memprotek lebih awal? Protek dari apa? Kalau dulu memang banyak yang belum tahu, dan sekarang orang-orang itu hidup ditanam di ladang-ladang mereka yang lebih jauh dari rumah mereka. Kalau nanti kita biarkan atau kalau kita merekomendasikan bibit cabutan itu bagus, nanti akan terjadi kemungkinan yang kita harapkan. Jadi pencurian secara liar dari tempat kami sudah banyak. Itu kita memproteknya dari situ. Kita doktrin juga kepada masyarakat agar tidak membeli bibit cabutan. Nah, solusinya pakailah bibit yang polybag. Seperti itu. Jadi kita tidak mengajari mereka untuk bibit belah, kemudian bibit utuh kemudian dibelah-belah, kemudian bibit cabutan. Nah, itu kalau jurusan habis nanti pengarahnya malah nyabutin milik tetangganya nanti. Itu apa? Dampaknya luar biasa loh nanti. Itu Bapak.
Monggo, silakan yang lain pertanyaan yang lain. Ya Pak, dari Sudiro Pak. Monggo Mas, pertanyaannya apa tadi? Oh ini kami itu kan di Kalimantan ya lahannya itu lahan gambut. Kemudian tadi diinfokan kalau harga itu kan sekitar 6.000-an. Nah, kalau harga 6.000 kami kirim ke Jawa, itu kan ongkos kirimnya juga lumayan, sudah lumayan Pak. Kira-kira masih ada untungnya enggak? Tadi Mas kalau tanam di Kalimantan, terus nanti jual produknya atau jual umbinya kering ke tempatnya Mas Paidi, masih ngejar nggak? Masih dapat nggak? Masih dapat Pak. Jadi keuntungan gini, saya kelemahannya satu Pak. Jadi karakter saya itu kelemahannya satu, saya tidak bisa menyimpan rahasia. Nah, kalau Anda mengeringkan, jadi ini yang kami sebut membuat UMKM baru ya, bukan PPKM tapi UMKM baru. Dari petani tadi upgrade jadi pengepul untuk mengiris, membuat apa? Chip ya, ayaan pasir itu dengan alat sederhana, kemudian tiangnya sederhana, murah, dan dia sendiri sudah bikin pabrik, artinya home industry. Nah, apa nilai yang kita dapat dari situ? Dan setiap 1 tonnya itu kita dapat profit sekitar 700 sampai 900 ribu itu per tonnya. Itu kalau harga sama. Kalau pabrik itu menerima harga misal 8.000, kita juga membeli 8.000 diri sendiri, itu dapatnya profit juga segitu. Jadi artinya kesempatan baik kita kirim basah maupun kirim kering itu dapat keuntungan sendiri. Nah, kalau yang luar pulau, kalau nanamnya sedikit, masalahnya itu di penjualan barang. Nah, kalau penjualan barang nanti tidak banyak, artinya rugi di perjalanan atau di ongkos kirimnya lah. Daripada jual basah, mending dikeringkan ya. Kemudian untuk pengirimannya ke Jawa bisa dipaketkan atau dengan biaya murah sih. Itu bisa menghemat kos operasional tadi untuk pengiriman daripada sah lah maksudnya. Itu solusi ketika suatu daerah tersebut misalkan di Kalimantan belum ada tetangganya atau di daerah tersebut belum ada banyak. Kalau sudah kering bisa tahan berapa lama sih Mas? 1 tahun Mbak. 1 tahun. Ya, kalau misalnya 1 tahun kena itu kayak kutu ini. Oke. Ya Pak, tanya Pak. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Tanya ini Pak, alasan-alasan umbi belah tidak direkomendasikan apa saja? Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Sukiman. Yang pertama kita memprotek Pak, kita mengajarin mereka, ayolah kita bermain sehat di kurang ini ya. Kalau tidak ada cabutan, ya gimana caranya mungkin pinjam dana atau menjual aset yang mereka punya untuk membeli PKK. Kalau kita biarkan pencabutan liar ini, itu akan merambah ke kebun-kebun para petani Pak. Dan itu sudah terjadi di Madiun juga banyak. Jadi petani itu mau memperbanyak itu masih ragu-ragu karena takut dicabut. Jadi kita mengajari mereka kita memproteksi ya, kita melindungi diri lebih awal ya. Dan kita ajak mereka untuk pemula, kita jangan memperkenalkan dicabutan itu bagus karena di samping resiko juga yang kedua nanti rawan pencurian di tempat tersebut kalau sudah diajari. Solusinya pakai polybag Pak. Nah, kalau misalkan beli kata itu mahal, ya belilah umbi mungkin lebih ya. Jumlahnya sedikit tapi nanti pertumbuhannya juga bagus. Terus kalau itu mahal, belilah pakai bunga yang orang-orang bilang spora itu ya. Yang biji itu tadi ya. Nah, itu 1 kilo isinya sekitar 900 butir itu. Nah, kalau kita tanam di polybag,
Itu luar biasa banget. 1 kilonya aja sudah dapat 8.000 sampai 9.000 batang, Mbak. Itu 1 kilo berapa, Mas, kalau biji? Gimana, Pak? Kalau bunga tadi 1 kilonya berapa? Kalau bunga itu biasanya sekitar 750 hingga 1.500.000. Itu tergantung sih kebutuhan. Oke. Kalau kebutuhan harganya naik. Berarti harganya 1 biji 1.000-an ya? Itu solusi, tapi perawatannya memang ekstra. Ya, itu kalau dari biji bunga loh. Tapi kalau untuk umbi produksi kita tidak boleh memakai bahan kimia. Kita sarankan ke mereka, kita punya SOP sendiri untuk pupuk organik dan kita tidak memperbolehkan untuk menggunakan kimia tadi. Ini untuk menjaga kelangsungan akan porang ini. Jadi selain kita memprotek dari bibitnya itu tadi, kita juga memprotek hasil panennya tadi tidak tercampur oleh bahan-bahan yang berbau kimia, kecuali dari biji spora, kemudian biji katak yang kecil. Itu saya rasa tak masalah karena di tahun kedua umbinya tadi akan membusuk dan berganti umbi yang baru. Ya. Jadi unsur kimianya sudah hilang. Mas, kalau bibit yang dari katak tadi 1 kilonya berapa? 1 kilonya itu tidak bisa dianu, Pak. Kita buat statement bahwa jangan membeli bibit sebelum bulan Juni. Kenapa? Sebelum bulan Juni kita membelinya sebelum bulan Juni ya. Karena bulan-bulan sekarang hari ini pun juga sudah banyak yang beredar. Terus bulan besoknya juga banyak juga yang beredar dan itu bibit itu belum layak untuk diperjualbelikan. Karena apa? Biasanya untuk tembulang liar dari hutan, kemudian ada yang batangnya yang ada pembudidaya, tapi batangnya itu karena kena penyakit ya, itu akan patah dengan sendirinya. Itu kataknya itu akan keluar besar dengan sendirinya juga. Termasuk yang di hutan. Di hutan itu biasanya mereka menemukan yang liar, dan dipotong paksa, walaupun kataknya itu belum tumbuh. Kalau batangnya tadi disimpan atau dijemur, itu lambat laun, hari lambat hari itu akan berubah mengering batang dan daunnya tadi, dan biji kataknya tadi akan muncul di ranting tadi. Dan itu kalau orang awam melihat biji katak itu ya seperti katak dorman biasa ya. Tapi kalau kita membeli itu nanti akan busuk sebelum bulan Juni. Makanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jadi yang sayang itu bukan uangnya, tapi sayang akan niatnya. Nanti niatnya sudah sungguh-sungguh, niatnya sudah semangatnya sudah luar biasa, dananya juga keluarga banyak, bibitnya tidak ada yang tumbuh, itu malah kasihan. Yang kasihan orangnya bukan uangnya. Jadi mendekati bulan Juni ya, yang bagus bulan Juni. Walaupun harga bulan-bulan itu tergolong harga mahal. Tapi untuk kualitas itu sudah bagus. Oke, ya. Berarti mendekati bulan Juni itu peluang untuk tumbuhnya lebih bagus. Ya. Pak Jungge. Itu Pak Pujo Raja. Belum ini Pak, tadi pertanyaannya belum terjawab Pak. Oh Pak Sukiman, apa tadi? Oh, tadi pertimbangan ubi belah itu apa saja kok tidak direkomendasikan, matur nuwun. Oke. Tambahan Pak ya. Ini kalau ubi belah itu sebenarnya tumbuh Pak, tapi bagi yang sudah profesional. Tapi bagi pemula, nanti kalau diajarin ubi belah itu umbi 1 dibelah jadi 8, jadi 10 malah kalau enggak tumbuh itu malah kasihan Pak. Yang kasihan itu orangnya bukan uangnya. Gitu. Gimana ya? Jadi intinya kita tidak merekomendasikan kalau belum eksperimen tadi dibuat sendiri gitu loh Pak. Ya. Jadi kalau sudah paham, sudah kita pahami dulu karakteristik orang itu seperti apa, gitu. Ya. Dan kalau pengen banyak itu tadi
solusinya kalau pengen banyak ya belilah umbi kecil-kecil ya. Kalau kurang banyak ya belilah katak. Kalau kurang banyak lagi ya belilah biji bunga. Itu yang lebih masuk akal gitu, daripada kita harus membelah-belah itu. Itu hanya eksperimen, Pak. Eksperimen dan itu tidak efektif ya. Dan kami tidak mau bagi pemula atau bagi petani yang mereka niatnya serius kita jual mereka banyak yang menjual ke pemula itu dengan umbi-umbi seperti itu, dan itu sangat berisiko sekali untuk bagi petani. Kita memproteknya lebih awal. Kita memilih lebih masuk akal dari biji bunga, biji katak atau umbi yang kecil tadi. Seperti itu daripada dibelah-belah tadi. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Pujo itu. Pak Pujo, monggo silakan dari Bandung. Nanya lagi. Itu yang dari jaringan pesantren di Bandung. Ye, ini monggo. Di di internet, di medsos itu kan seperti yang dibuka itu bibit kultur jaringan. Kira-kira